Selamat pagi pemirsa, keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus terus dijaga secara konsisten. Strategi gas dan rem harus diatur dengan benar. Tugas menginjak gas dan menekan rem ada pada pemerintah daerah. Ketika penyebaran COVID-19 kini memasuki fase genting, kepala daerah harus berani menginjak rem. Caranya adalah dengan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang berlaku hingga 28 Juni. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia edisi hari ini, Jumat 18 Juni 2021 dengan tema Masuki Fase Genting, Atur Gas dan Rem bersama saya Leonard Samosir. Dan nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di 021 583 9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat, Leo. Sebelum kita bahas editorial, Bang, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media untuk hari ini, pemirsa. Tarik rem darurat segera. Ini nanti juga dibahas di editorial, tapi persisnya rem darurat seperti apa yang bisa ditarik segera, Bang? Iya, rem darurat yang harus ditarik segera adalah menghentikan kegiatan termasuk untuk membuat kegiatan yang membuat banyak kerumunan. Oke, mobilitas dibatasi? Mobilitas dibatasi, jadi ini mendekati sebetulnya PSBB, tetapi sekarang yang ditempuh adalah PPM, jadi kegiatan PPKM, jadi kegiatan yang berskala mikro. Saya kira kenapa seperti ini, karena memang model penularan COVID yang sekarang itu banyak terjadi di tingkat sangat lokal dan sangat mikro. Jadi apakah itu RT, RW, kampung, kelurahan, silaturahmi, kemudian di tingkat nikahan, tahlilan dan seterusnya. Kalau lihat seperti itu, maka memang harus melokalisir pembatasannya ada di situ. Cuman memang menjadi keresahan sekarang ini, kenapa harus kita betul-betul pakem menarik rem darurat ini, karena perkembangan strain baru virus yang tipe Delta, B.1 berapa gitu dari India itu, Leo. Oke, kita akan bahas itu lebih lanjut nanti di editorial. Kita berpindah dulu ke berita selanjutnya di halaman 3. Belum ada capres potensial untuk 2024. Bukannya sudah ada beberapa nama yang sering tersebut-sebut di sekian survei, Bang Don, bagaimana? Iya, ini memang menarik ini. Mestinya kita tanya Bung Denny JA ya. Yang membuat survei. Yang sudah sering melakukan survei. Tetapi salah satu alasannya ini elektabilitas menurut survei ini belum sampai pada tingkat eksklusif. Artinya karena belum mencapai angka 25%. Prabowo yang disebut sebagai paling unggul selama ini baru 23, sekian persen. Lalu kemudian Ganjar dan seterusnya masih jauh di bawah itu gitu. Anies gitu. Jadi ini yang disebut belum ada capres potensial untuk 2024. Sayang saya belum telepon Denny gimana maksudnya, tetapi intinya adalah mungkin memang belum ada yang kuat betul dan memang masih jauh dan masih banyak situasi yang bisa berubah dalam waktu 2 tahun ini, Leo. Baik, kita nanti lihat perkembangannya ya. Kita ke editorial, pemirsa dan Bang Don. Masuki fase genting, atur gas dan rem. Seberapa genting kita sekarang, Bang? Ya, kalau lihat strain baru, saya kebetulan minggu ini ya ada ikut Zoom dengan Menteri Kesehatan. Kemarin siang itu dengan beberapa teman ketemu Pak Jokowi di Istana Bogor. Memang salah satu keresahan kita adalah karena strain baru yang begitu luas dan begitu cepat multifikasi atau penularannya. Hal yang sebetulnya mungkin beberapa waktu lalu kita hanya bilang ini berita biasa gitu. Dan itu hanya terjadi di India. Tapi ternyata sampai di sini dan itu cepat sekali. Kita akan bahas itu ya Bang Don, dan pemirsa adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Masuki fase genting, atur gas dan rem. Masuki fase genting, atur gas dan rem. Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus terus dijaga secara konsisten. Strategi gas dan rem mesti diatur dengan benar. Tugas menginjak gas dan menekan rem itu ada pada pemerintah daerah.
Ketika penyebaran COVID-19 kini memasuki fase genting, kepala daerah harus berani menginjak rem. Caranya ialah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang berlaku hingga 28 Juni. PPKM berskala mikro yang sudah 10 kali diperpanjang itu harus diterapkan konsisten di tingkat RT RW. PPKM berskala mikro itu bukan sekadar teks aturan, tapi harus konsisten dilaksanakan sampai tingkat paling bawah di lingkungan RT RW. Andai aturan itu berjalan tegak lurus, mungkin negeri ini tidak memasuki fase genting penyebaran COVID-19. Disebut memasuki fase genting COVID-19 karena penyebarannya terus melonjak. Penambahan kasus harian secara nasional kemarin melampaui angka psikologis 10.000, yakni 12.624 kasus positif COVID-19. Kondisi gawat terjadi hampir di semua wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Kasus meledak lagi di ibu kota. Kemarin terdapat 4.144 kasus baru. Jumlah kasus itu merupakan lonjakan dengan jumlah kedua tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda. Ledakan kasus itu mengakibatkan rasio keterisian ruang perawatan atau bed occupancy rate atau BOR yang mengkhawatirkan. BOR di Jakarta di atas 78%, sedangkan di Tangerang 85,18%. Adapun ICU untuk Jabodetabek sudah 89,43%. Begitu juga di Kota Bogor. Data menunjukkan BOR sudah mencapai 60%, padahal minggu lalu masih di bawah 20%. Setali tiga uang dengan Kota Depok, tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok menyentuh angka 90%. Jika pengendalian penyebaran COVID-19 tidak berjalan sungguh-sungguh, para ahli memprediksikan fasilitas kesehatan nasional akan kolaps dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Jangan biarkan itu terjadi. Harus jujur diakui bahwa fase genting COVID-19 saat ini ialah buah dari ketidakpatuhan atas protokol kesehatan. Peningkatan kasus merupakan dampak dari kegiatan masyarakat pada periode libur Idul Fitri 2021. Banyak kasus dari klaster keluarga. Penyebaran COVID-19 semakin meluas karena munculnya virus corona varian baru yang penyebarannya sangat cepat. Tidak ada jalan lain. Harus ada pembatasan mobilitas penduduk secara terukur. Bersamaan dengan itu, upaya pemeriksaan dan pelacakan, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta perluasan vaksinasi perlu ditingkatkan. Kini saatnya kepala daerah mengambil komando. Bila perlu, menarik rem darurat di tingkat RT RW. Meski demikian, langkah yang diambil jangan gerasa-gerusu yang bisa membuat perekonomian terjun bebas. Apalagi kinerja ekonomi pada April dan Mei 2021 membaik. Ini ditunjukkan antara lain dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen dan peningkatan penjualan mobil. Semua pihak mesti berkolaborasi dalam mengendalikan kasus COVID-19 yang terus melonjak. Kebijakan pusat dan daerah hendaknya dalam satu derap langkah. Masyarakat harus benar-benar kembali patuh pada penerapan protokol kesehatan. Kendurnya sense of crisis di tengah masyarakat ini tercermin dari tingkat penggunaan masker warga Jakarta. Kepatuhan penggunaan masker pada akhir 2020 dan awal 2021 sempat naik di kisaran 60% sampai 70%. Akan tetapi, kini menurun menjadi 20% sampai 25% saja. Jangan kasih kendor protokol kesehatan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali selepas jeda berikut ini.